Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan. Mengubah pecahan dapat dilakukan dari pecahan biasa ke pecahan desimal ke pecahan campuran, campuran ke persen ataupun persen ke biasa. Nah, sebenarnya keempat bentuk pecahan ini bisa saling kita ubah ya. Misalnya dari pecahan biasa ke desimal, ke campuran, ke persen itu bisa kita ubah. Ataupun sebaliknya, dari desimal ke campuran, ke persen ataupun ke biasa. Nah, bagaimana caranya mengubah pecahan? Silahkan simak video ini hingga habis. Yang pertama kita bahas adalah mengubah pecahan dari pecahan biasa ke pecahan yang lainnya. Semisal kita akan bahas yang pertama adalah pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi ada beberapa syarat ataupun beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus mengubah penyebut pecahan biasa ini menjadi 10, 100, 1000 ataupun yang lebih besar. Intinya nanti bisa kita ubah dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan suatu bilangan agar penyebutnya nilainya 10, 100, dan seterusnya. Kemudian apabila nanti penyebutnya tidak bisa diubah ke bilangan ini, maka kita menggunakan dengan cara bagi susun seperti yang sudah kita pelajari di kelas 4 SD. Semisal nih, untuk memperjelasnya kita akan berikan sebuah contoh. Kita mempunyai pecahan biasa yaitu 1/2. 1/2 ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan seterusnya. Kita ubah ke yang paling dekat, yaitu kita ubah ke pecahan per 10. Sehingga untuk menjadikan penyebutnya 10, kita perlu mengalihkan dengan suatu bilangan. Nah, 2 agar menjadi 10, kita kalikan dengan 5. Penyebut kita kalikan 5, maka pembilang juga sama kita kalikan dengan 5. Sehingga hasilnya sama dengan kita hanya perlu mengubah ataupun mengalihkan pecahan ini seperti video sebelumnya. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5 per 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka pecahan desimalnya kita lihat nolnya di bawah. Nolnya cuma 1, kita buat nolnya 1. Kemudian lihat pembilangnya, angkanya 5. Kita buat angka 5 saja. Karena per 10, maka kita biarkan ada satu angka di belakang koma. Nah, inilah pecahan desimal dari setengah. Contoh lainnya, misalnya ada pecahan 1/4. Nah, 1/4 penyebutnya tidak bisa kita gunakan atau ubah ke bentuk 10. Nah, terpaksa kita harus ubah ke bilangan yang lebih tingginya, yaitu 100. 4 agar jadi 100, kita kalikan dengan sebuah bilangan. Nah, bilangan itu adalah 25. Karena 4 dikali 25 sama dengan 100. Penyebut kalikan 25, maka pembilang juga sama dikalikan dengan 25. Sehingga tinggal kita kalikan saja. 1 kali 25 sama dengan 25. Kemudian 4 kali 25 sama dengan 100. Sehingga ini hasilnya sama dengan nolnya di bawahnya ada 2. Jadi 0 kita ambil 2 bilangan yaitu 25. Sehingga hasilnya sama dengan 0,25. Itu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Tinggal kita ikuti aturannya. Jadi aturannya itu, cara mengubahnya, carilah sebuah bilangan yang dikalikan dengan penyebutnya, hasilnya mendekati pembilangnya. Semisal nih, ada sebuah pecahan bentuknya 5/2. Yang kita cari adalah, carilah sebuah bilangan yang dikalikan dengan penyebutnya, hasilnya mendekati pembilangnya. Jadi bilangan yang kita kalikan dengan 2, hasilnya mendekati 5. Jangan lebih, harus yang kurang dari pembilangnya. Nah, ternyata 2 kali 1, 2. Masih jauh dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ternyata dia paling dekat dengan angka 5. Sehingga perkaliannya ini kita taruh di depannya. Sama dengan 2. Kemudian penyebutnya kita biarkan 2. Kemudian pembilangnya di atasnya ini sama dengan itu pembilang sebelumnya atau 5. Kita kurangi dengan penyebutnya kita kalikan dengan bilangannya tadi, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4.
Ini nilainya sama dengan 1. Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Jadi 5 per 2 itu sama dengan 2, 1 per 2. Nah itu dia 5 per 2. Kita ambil contoh lainnya. Semisal diberikan bentuk bilangan yaitu 13 per 3. Berapakah dia? Sama, kita cari bilangan 3 kali berapa, hasilnya mendekati pembilangnya, yaitu pembilangnya adalah 13. Kemudian kita lihat nih, kalau 3 kita kalikan 1, hasilnya 3, sangat jauh. Kalau kalikan 2, 6, kalikan 3, 9, kalikan 4, dia hasilnya 12. Paling mendekati 13 dan kurang dari 13. Kita ambil bilangannya. Bilangannya kita taruh di depannya 4. Penyebutnya kita biarkan 3. Nah untuk pembilang yang baru itu kita bisa dapatkan dengan cara 13 dikurangi 4 dikali 3 yaitu 12. Tinggal kita kurangi 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Jadi pembilangnya sama dengan 1. Nah itu dia cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Lagi sekali biar semakin jelas. Semisal kita punya bilangan 7 per 5. Sama, kita cari bilangan yang dikalikan 5 mendekati 7. Ternyata hanya ada satu bilangan, yaitu 1. Kita biarkan satunya di depan. 1, penyebutnya kita biarkan 5. Nah, pembilangnya ini didapat dengan cara 7 dikurangi dengan 1 kali 5 sama dengan 5, yaitu sama dengan 2. Inilah pembilangnya. Jadi 7 per 2 itu pecahan campurannya sama dengan 1, 2 per 5. Kemudian yang terakhir, yaitu pecahan biasa ke pecahan persen. Pecahan biasa ke pecahan persen hampir sama dengan pecahan desimal. Intinya, apabila pecahan biasa ke pecahan persen, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 100. Jadi penyebutnya harus selalu 100. Contohnya, semisal diberikan pecahan 1 per 2. Kita buat dia penyebutnya menjadi 100. Maka kita lihat 2 itu dikalikan berapa agar nilainya 100. Ternyata kita kalikan dengan 50. Penyebutnya kita kalikan 50, maka pembilang juga harus kalikan dengan 50. Sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 50 sama dengan 50 per 2 dikali 50, yaitu 100. Nah hasilnya sama dengan ambil pembilangnya, yaitu 50. Tinggal ditambahkan dengan tanda persen. Jadi setengah ini sama dengan 50%. Contoh lainnya, misalnya ada sebuah pecahan 1 per atau 2 per 4. Agar menjadi 100, penyebutnya kita kalikan dengan 25. Penyebut kali 25, maka pembilang juga harus kalikan dengan 25. Nilainya sama dengan 2 dikali 25, 50 per 4 dikali 25, yaitu 100. Nilainya sama dengan, sama kayak tadi, yaitu dia ambil pembilangnya 50%. Jadi 2 per 4 ini atau setengah ini sama dengan 50%. Nah, jadi itu caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, jadi itu dia cara mengubah pecahannya. Sekarang kita lanjutkan ke pecahan selanjutnya, yaitu cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, ini caranya. Jadi caranya itu ambil bagian pecahannya, kemudian ubah ke desimal, kemudian jumlahkan dengan hasil desimalnya. Semisal kita mempunyai sebuah pecahan campuran, misalnya di sini kita buat nih 1 per 2. Tadi 1 per 2 ini udah kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, di sini diberikan sebuah metode, yaitu kita ambil bagian pecahannya saja. Ambil bagian pecahannya saja. Nah, bagian pecahannya ini kalau kita ubah ke pecahan desimal, caranya seperti tadi. Kita mengubahnya ke pecahan, kita mengubahnya ke penyebutnya menjadi 10, 100 ataupun seterusnya. Kita kalikan dengan 5 agar penyebutnya menjadi 10. Penyebut kalikan 5, maka pembilang juga sama. Ini nilainya sama dengan 5 per 10 atau 0,5.
Kemudian jumlahkan bilangannya dengan hasil desimalnya. Jadi bilangan di depannya ini kita jumlahkan dengan hasil desimalnya. Sehingga 1 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 1,5. Inilah hasil dari 1/2 itu kalau kita ubah ke pecahan desimal. Nah, itu dia contohnya. Nanti adik-adik silakan cari contoh yang lain, silakan diikuti langkah-langkahnya. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Dilanjutkan ke pecahan selanjutnya, yaitu pecahan campuran ke pecahan biasa. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa, ini sedikit gampang. Kita perlu mengalihkan penyebutnya, kemudian jumlahkan dengan pembilangnya. Gampang sekali. Misal, kita mempunyai sebuah pecahan campuran 2, 1/6. Yang pertama dilakukan adalah mengalihkan penyebutnya dengan bilangan di depannya. Ini kita kalikan, kemudian hasil kalinya kita harus jumlahkan. Sehingga sama dengan 6 dikali 2, ini hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu 1 sama dengan 13. 13/6. Inilah pecahan biasanya. Contoh lain, semisal ada pecahan campuran 4, 1/4, 2/5 misalnya. Sama, penyebutnya kita kalikan bilangan di depannya, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20, ditambahkan dengan 2, yaitu 22/5. Penyebutnya harus tetap. Itu untuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang selanjutnya dari pecahan campuran ke pecahan persen. Intinya sama saja dengan pecahan biasa ke campuran ke desimal ya. Kita ambil bagian pecahannya dan ubah ke persen. Kemudian jumlahkan dengan hasil bilangan di depannya dengan hasilnya. Kita samakan. Ambil pecahan campuran 1/2. Kita ambil bagian pecahannya, kita ubah ke persen. Jadi 1/2 itu nilainya sama dengan kita kalikan dengan 50/50. Tadi udah kita jelaskan, ini sama dengan 50/100, yaitu 50%. Nah, tinggal menjumlahkan di depannya. Nah, ini perlu kita perhatikan, jika depannya hanya bilangan biasa, 1, 2, 3, dan seterusnya, kita kalikan dengan 100 dulu. Sehingga kita kalikan dengan 100. Nah, sehingga nanti bilangan di depannya ini, kalau kita kalikan 100 sama dengan 100%. Ditambahkan dengan hasil mengubah pecahannya, yaitu pengubah pecahan setengah ini nilainya sama dengan 50%. Jadi 100% kita jumlahkan dengan 50%. Hasilnya sama dengan 150%. Itulah caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan persen. Jadi intinya kita perlu mengubah bilangan pecahannya saja. Sehingga nanti hasil pengubahan pecahannya itu kita jumlahkan dengan bilangan di depannya. Tetapi dengan catatan bilangan di depannya ini kita kalikan 100 terlebih dahulu. Nah, itu dia pecahan campuran ke pecahan persen. Kemudian kita lanjutkan, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita ikuti langkahnya. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Sangat gampang dilihat. Semisalnya ada pecahan desimal 0,2. Dengan gampang kita lihat, di belakang koma hanya ada satu bilangan, yaitu 2. Maka dari itu penyebutnya hanyalah 10. Jadi ambil bilangan di belakang komanya, 2/10. Lain halnya nanti apabila dia ada 2 angka di belakang koma, 0,52 atau 225 misalnya, nilainya akan sama dengan ambil angka belakang koma, yaitu 25. Hitung jumlah angka di belakang komanya. Ternyata dia ada 2, jadi per 100. Nanti kalau dia belakang komanya ada 3, maka dia pernya hanya per 1000. Semisal 0,125. Nilai yang sama dengan ambil di belakang koma. 125 kita bagi dengan jumlah bilangan di belakang koma, yaitu 3. Kalau 3 sama dengan 0-nya ada 3, yaitu per 1000. Nah, itu caranya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang perlu kita lihat adalah jumlah angka di belakang komanya. Selanjutnya, kita mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran.
Nah, di sini sepertinya dia jarang ya bisa kita ubah desimal ke pecahan campuran. Nanti dengan gampang kita buat seperti aturannya. Jadi cara mengubahnya itu adalah ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian ubah ke pecahan campuran. Semisal kita mempunyai sebuah pecahan 1,2. Nah, 1,2. Jadi di belakang koma ada satu bilangan. Jadi dia pasti per 10. Kita ambil semua bilangannya, yaitu 12. Jika sudah demikian, maka ini cara mengubahnya perlu kita ubah dengan cara yang tadi, yaitu carilah bilangan yang dikalikan 10 mendekati pembilangnya 12. Ternyata bilangannya adalah 1. Penyebutnya dibiarkan, yaitu 10. Sekarang pembilangnya ini didapatkan dengan cara pembilang pecahan sebelumnya, yaitu 12, dikurangi dengan penyebutnya yang baru dikalikan dengan bilangan di depannya. Jadinya sama dengan 12 dikurangi 10 dikali 1. Nah, nilainya sama dengan 12 dikurangi 10, yaitu 2. Jadi pembilangnya sama dengan 2. Nah, jadinya 1,2 ini kalau kita ubah ke pecahan campuran sama dengan 1,2 per 10. Semisal contoh lainnya, ada pecahan 2,3. Dengan cara yang sama bisa kita buat 2,3 ini sama dengan 23 per 10. Kemudian cari bilangan. Dikalikan berapa 10-nya agar dekat dengan 23. Ternyata dikalikan dengan 2. Penyebutnya biarkan 10. Nah, sehingga pembilangnya ini didapat dengan cara pembilang yang lama, yaitu 23, dikurangi 10 dikali dengan bilang di depannya, yaitu 20 sama dengan 3. Inilah pembilangnya, 3. Kemudian yang terakhir, kita akan ubah desimal ke persen. Caranya gampang sekali. Ubahlah pecahan biasanya, kemudian ubah ke pecahan persen. Sebenarnya ini bisa kita lebih simpel ya. Semisal ada pecahan desimal 0,2. Kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 2 per 10. Sekarang kita ubah ke persen, kita buat penyebutnya menjadi 100. Jadi kita kalikan 10. Penyebut kalikan 10, maka pembilang juga sama, kalikan 10. Nilainya sama dengan 20 per 100. Nilainya ini sama dengan 20%. Nah, itu dia. Contoh lainnya, semisalnya ada nih, yang kita buat tadi, 1,2 saja biar gampang. Ini nilainya sama dengan 12 per 10. Kita kalikan dengan 10 per 10 agar penyebutnya menjadi 100. Nah, ini sama dengan 120 per 100. Nilainya sama dengan 120%. Nah, itu dia mengubah desimal ke pecahan biasa, campuran, dan persen. Sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu mengubah persen ke pecahan desimal, pecahan biasa, dan ke pecahan campuran. Yang pertama yaitu persen ke desimal. Caranya itu ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian pada pembilangnya tambahkan tanda koma, tepat di depan 2 digit dari belakangnya. Semisal kita mempunyai bentuk persen 120%. Nah, cara mengubahnya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Karena dia persen, maka dia langsung kita dapatkan pecahan biasanya itulah 120 per 100. Nah, sehingga di sini kalau mau mengubah ke pecahan desimal, kita buat dulu bilangan pembilangnya, yaitu 120. Kemudian tambahkan tanda koma tepat 2 digit dari belakang. Lihat nih, digit pertama, digit kedua dari belakang. Tepat di depannya kita tambahkan tanda koma. Jadi 120% ini sama dengan 1,20. Itu dia mengubah persen ke desimal. Kita lanjutkan yaitu mengubah persen ke pecahan campuran. Ya sama saja. Kita harus mengubahnya ke pecahan biasa dulu, barulah kita ubah ke pecahan campuran. Semisal sama nih 120%. Nilainya sama dengan 120 per 100. Kalau kita ubah ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran, kita cari bilangan yang dikalikan dengan penyebutnya, nilainya mendekati pembilangnya, yaitu sama dengan kalikan 1. Penyebutnya kita biarkan 100. Nah, pembilangnya di sini sama kayak tadi. Lihat pembilangnya yang sebelumnya 120 dikurangi dengan penyebutnya dikalikan dengan pembilang di depannya, yaitu 100. Nilainya sama dengan 20. Sama dengan 20.
Jadi inilah pecahan campuran dari 120%-nya. Yang terakhir, yaitu pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, pecahan persen ke pecahan biasa ini sangat gampang. Langsung ambil pembilangnya atau bilangannya dan tambahkan penyebutnya 100. Semisal kita mempunyai 120%, maka pecahan biasanya kita perlu mengambil bilangannya dan tambahkan per 100. Inilah dia pecahan persen ke pecahan biasa. Sangat simpel. Nah, itu dia ya adik-adik tentang mengubah pecahan dari pecahan persen ke desimal atau sebaliknya dan seterusnya. Nanti harapkan adik-adik bisa mengerjakan soal-soalnya cara mengubah pecahan. Jadi ingat lagi konsep-konsep yang sudah dijelaskan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.